Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum 1 mata kuliah basis data MSI 4206. Perkenalkan, nama saya Fatan Lansar dari Prodi Sistem Informasi. Untuk tugas 1 di atas ada contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal satu, setiap mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya adalah buatlah ERD atau entitas realisasi diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Baik, langkah pertama yaitu ada identifikasi entitas berdasarkan kasus di atas. Artikel entitas utama yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu kemudian identifikasi atribut setiap entitas. Di sini ada mahasiswa, atributnya. Saya di sini hanya menggunakan 3 atribut saja, yaitu NIM sebagai primary key, nama mahasiswa dan program studi. Lalu kemudian untuk mata kuliah ada kode MK sebagai primary key, nama mata kuliah dan SKS. Lalu kemudian ada dosen, itu nomor induk dosen sebagai primary key, nama dosen dan bidang keahliannya. Kemudian identifikasi relasi antar entitas. Di sini ada tabel seperti yang kita lihat. Tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entitas. Cara membacanya adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi, dan dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Lalu kemudian kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Untuk penambahannya ini kita harus paham dulu apakah entitas tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksinya, maka kita akan perhatikan ringkasan dari kasus tersebut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, dan banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Dari ringkasan di atas, terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to many atau banyak ke banyak, dan dosen dengan mata kuliah adalah one to many atau banyak satu ke banyak, seperti gambar di atas. Lalu kemudian kita akan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Sebelumnya dapat kita lihat bahwa relasi banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas baru yang atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Di sini kita lihat ada mahasiswa dan mata kuliah yang mana relasinya itu many to many ya. Maka kemudian kita akan membuat entitas baru dengan atributnya adalah primary key dari setiap entitas tersebut. Seperti ini mahasiswa yang ada primary key-nya adalah NIM, dan mata kuliah primary key-nya adalah kode MK. Seperti gambar di atas. Ini kita akan membuat entitas baru yang menghubungkan antara relasi entitas mahasiswa dengan mata kuliah dengan atributnya adalah primary key dari masing-masing entitas tersebut. Gambar yang ditandai kotak garis putus itu perubahan terjadi dari gambar sebelumnya. Relasi gambar tersebut yaitu meregistrasi menjadi entitas yang diikuti oleh atribut primary key, dan setiap atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung, sehingga gambar di atas adalah final data entry dari diagram RD di atas. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.